Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, ikhwan sekalian dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang. Mari kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar. Jadi siapa saja yang hatinya galau, sudah terasa berat hidup, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar maka hati akan menjadi tenang. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Jadi barang siapa yang lagi galau atau banyak masalah, problem, mungkin sudah sempit hidup ini dirasanya, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar. Istighfar terus. Baik ikhwan. Dan juga termasuk perkara yang menyebabkan kita ini bahagia, tenang adalah memaafkan. Selain istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan saudara-saudara kita. Mensucikan dendam, hasad, dengki, ketidaksukaan yang bercokol di hati kita terhadap saudara-saudara kita, hendaknya dibersihkan agar hati kita tenang. Apalagi yang orang yang sudah memiliki rumah tangga, hendaknya banyak memaafkan agar tenang hidupnya, tenang rumah tangganya. Dan juga agar tenang, yaitu fokusnya bagaimana memberi, jangan berharap menerima atau balasan. Karena kalau kita ini berharap diberi oleh orang lain, atau berharap ketika kita berbuat baik kepada orang lain berharap balasan, kemudian tidak dibalas oleh orang yang kita beri kebaikan atau yang kita harapkan kebaikan, maka hati kita akan menjadi galau, marah. Iya kan? Marah kita. Kurang ajar. Saya so perhatikan, balasannya cuma segitu. Ya kan? Apa yang kurang dari saya, wahai istriku? Contoh dalam rumah tangga. Saya sudah beri nafkah, sudah ini, tapi marah-marah terus. Nah, ini ikhwan akan membuat kita tidak tenang, tidak bahagia. Jadi bagaimana kita ini jangan membalas keburukan supaya bahagia. Jangan berharap diberi kebaikan oleh orang lain, tapi sebaliknya kita yang bagaimana memberi kebaikan kepada orang lain. Tenang itu rumah tangga seperti itu. Jadi cekcok kebanyakan dalam rumah tangga, Yandi, seling tengkar sama istri atau suami. Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan ego. Iya. Masing-masing mempertahankan ego. Atau masing-masing ini mengharapkan balasan dari yang lainnya. Tengkar.
Ketika dia berbuat baik kepada istrinya, dilihat istrinya tidak balas kebaikannya, malah bersikap yang tidak bagus. Akhirnya dia sakit hati kan? Sakit hati. Nah, ini membuat tidak tenang. Jangan. Jadi pikiran kita, fokus kita bagaimana memberi kebaikan kepada orang lain, kepada istri bagaimana. Entah dia balas yang buruk, pengolah, terserah. Paham ini? Kalau dia dia balas dengan yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak, itu bukan apa fokus kita. Fokus kita bagaimana memberi kebaikan. Kalau orang pikirannya seperti ini, bahagia dia, tenang. Mau hidup di komunitas apa, tenang. Kaidah hidup tenang seperti itu, memaafkan. Jangan berharap diberi. Berharap dibalas kebaikan, jangan oleh manusia. Tapi bagaimana kita memberi kepada orang lain. Kalau mau berharap kepada Allah. Itu yang betul, jangan kepada manusia. Mengambil faedah dari istrinya Fir'aun. Antum tahu istrinya Fir'aun? Asiyah namanya, no? Istrinya Fir'aun itu, coba lihat, dia bisa tenang, bisa bertahan dengan Fir'aun. Kenapa? Padahal Fir'aun ini siapa yang tidak tahu? Wataknya keras, zalim, angkuh, sombong. Tapi lihat Asia, istri beliau, berada di bawah tangannya siapa? Fir'aun. Tenang, dia bahagia. Paham di sini? Jadi permasalahannya bukan siapa pasanganmu, tapi permasalahannya siapa kamu. Siapa kamu? Kalau kita sudah bisa mengontrol, bagaimana pikiran kita, fokus kita itu memberi, bukan berharap dibalas kebaikan kita. Biar kita hidup dengan orang seperti apa, akan tenang kita. Iya, Pak Bayu. Apalagi yang pasangannya baik. Pasangan baik baru lagi tidak bahagia lagi. So apa dia mau? Jangan. Tayyib, banyak memaafkan supaya bahagia dalam rumah tangga. Demikian juga ini kaidah bukan berlaku dalam rumah tangga, dalam semua komunitas, berteman, bersosial. Tayyib ya ikhwan, kita lanjutkan kajian kita. Sampai di mana ini? Isyarat yang keempat ya. Tayyib. Pembahasan sebelumnya apa yang terakhir tentang tersingkap aurat ya. Kata beliau, wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahush. Siapa yang sebagian dari auratnya itu tersingkap, terlihat, tidak tertutup oleh pakaiannya, wa fahush, dan fahush ini area yang terlihat itu besar. Nah, maka sholatnya batal, dia harus ulang. Taib, untuk lebih memperjelas lagi saya buat rincian biar mudah dipahami berkaitan dengan terlihat aurat ini. Kondisi yang pertama, terlihat aurat areanya besar dengan durasi waktu. Terlihat aurat areanya besar sengaja dia, artinya dia tahu, ingat dia, sengaja. Terlihat aurat areanya besar sengaja, batal sholatnya. Terlihat aurat area yang terlihat besar sengaja, batal sholatnya. Baik durasinya lama atau singkat. Paham ini?
sengaja dia menampakkan auratnya, walaupun sekedar dia buka terus langsung dia tutup, batal sholatnya. Pakai sarung misalnya, angkat sarungnya diangkat, kelihatan pahanya, aurat dalam sholat. Setelah itu seketika dia tutup saat itu, batal sholat, walaupun singkat, karena sengaja. Jadi terlihat aurat, atau terlihat aurat area besar, sengaja batal sholatnya, baik durasinya singkat atau lama. Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat aurat, area yang terlihat tersingkap besar, tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang seperti ini dirinci. Kalau durasinya singkat, sholatnya tidak sah, sholatnya sah, lanjutkan. Sholatnya sah. Kalau durasinya lama, sholatnya batal. Ini yang kedua ini ya. Jadi yang kedua, tersingkap aurat, areanya besar, tidak sengaja. Ingat, kalau yang sengaja sudah kondisi yang pertama, tidak sengaja. Ini kalau yang tidak sengaja ini seperti ini, area yang tersingkap besar, yang area yang tersingkap besar, kemudian apa lagi? Area yang tersingkap besar, kemudian dengan waktu yang singkat, tidak sengaja dengan waktu yang singkat, maka sholatnya tetap sah. Kalau waktu yang lama, durasi lama, sholatnya batal, walaupun tidak sengaja. Kondisi kedua itu. Jadi yang kedua ini dicabangkan jadi dua. Jadi kondisi yang kedua ini dicabangkan jadi dua. Yang dilihat adalah lama durasi yang tersingkap atau singkat, hanya sebentar. Kalau lama, batal sholatnya. Kalau hanya sebentar, singkat, maka sholatnya tidak batal. Paham di sini? Misalnya sementara sholat pakai sarung, ditiup angin, angin kan, sarungnya tersingkap, terangkat, kelihatan kan? Setelah itu dia tutup, kembali dia tutup, turunkan, singkat. Yang terlihat besar ya kan, terlihat pahanya kan, mungkin tidak pakai celana dalam misalnya, tapi dia tutup saat itu tanpa sengaja, maka tidak batal sholat. Tapi kalau sengaja, walaupun singkat, batal. Paham ini? Sengaja memang diangkat, langsung tutup saat itu, batal sholat, walaupun cuma sebentar. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian tidak sengaja, area yang terlihat tadi tidak besar, tidak sengaja, tapi durasinya lama, batal juga, walaupun tidak sengaja. Paham di sini ikhwan? Nanti kita ulang lagi. Kemudian yang ketiga, yang tersingkap kecil. Yang tersingkap kecil. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal secara mutlak. Artinya walaupun durasinya lama. Jadi diperhatikan juga sisi lama dan tidaknya yang tersingkap itu. Kalau yang kondisi yang pertama, yang tersingkap itu besar. Kalau yang tersingkap ini kecil, yang dilihat sengaja atau tidak. Kalau yang tersingkap kecil,
yang dilihat sengaja atau tidak. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal walaupun lama. Paham di sini? Bolong misalnya bekas kena apa? Kena rokok misalnya, itu kan kecil. Dia tidak sengaja dan dia tidak tahu kalau ada bolong di situ. Pas di bagian bokong, sholat dia terlihat tidak sengaja. Dalam waktu yang lama, awal sholat sampai akhir sholat terlihat terus kan? Sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi kalau dia tahu ada bolong, tetap dia sholat, sholatnya batal walaupun kecil. Paham di sini rincian? Coba kita ulang. Yang pertama apa tadi? Tersingkap besar. Kalau yang tersingkap besar ini yang dilihat apanya? Yang dilihat sengaja dengan durasinya. Kalau yang tersingkap kecil yang dilihat sengajanya, bukan durasinya. Paham ini? Kalau yang tersingkap besar yang dilihat, tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Yang tersingkap besar yang dilihat dua sisi, sengaja dan durasinya. Paham? Nah, yang pertama sengaja. Kalau sengaja batal secara mutlak. Mau durasi singkat atau lama, yang besarnya. Kondisi yang kedua, tersingkap besar, durasinya sebentar. Tersingkap besar, durasinya sebentar. Tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja masuk yang pertama, batal. Paham ini? Yang ketiga, yang tersingkap kecil. Kecil ini yang membatalkan kalau sengaja saja. Kalau tidak sengaja walaupun durasinya lama tidak batal. Taib. Alhamdulillah. Taib itu tentang aurat. Kemudian kita masuk ke bahasan yang berikutnya, ijtinabun najasatin. Syarat yang keempat agar sholat menjadi sah adalah menjauhi najis. Menjauhi najis. Kata beliau, ar-rabi'u ijtinabun najasatin ghairi ma'fuwin anha fi thawbin wa badanin wa buq'atin ma'al qudrati. Syarat yang keempat adalah menjauhi najis. Apakah semua najis? Tidak. Ghairi ma'fuwin anha, najis yang tidak dimaafkan. Berarti isyarat kalau di sana ada najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tidak kita bahas ini tidak membatalkan sholat. Seperti najis, seperti darah yang volumenya sedikit, netes di badan kita, pakaian kita, darah luka misalnya. Paham di sini? Itu ma'fu, dimaafkan. Baik. Tapi kalau kencing kemudian tai, tinja, tidak dimaafkan itu. Ada di badan antum, pakaian antum, tempat sholat antum, itu sholatnya tidak sah. Fi thawbin, di pakaian, wa badanin, di badan, wa buq'atin, dan tempat sholat. Jadi yang harus yang najis yang harus dijauhkan dari diri kita itu pada tiga kondisi, pada tiga tempat: pakaian, pakaian, badan, dan tempat sholat. Ma'al qudrati, disertai mampu. Artinya kalau mampu. Berarti kalau tidak mampu ya sudah, sholatnya tetap sah. Dikurung misalnya dalam penjara,
area 1x1 misalnya, di situ sudah tempat kencing, di situ itu kan najis semua lantainya. Antum tidak bisa keluar, ya sholat di situ. Paham di sini ikhwan? Sudah karena tidak mampu. Ceritanya ini yang mampu untuk meninggalkan najis, menjauhi najis, dirinya dari najis. Thayyib. Paham di sini ikhwan ya? Bukah tempat sholat yang dimaksud apa kemarin? Tempat dia berpijak dalam sholatnya, tempat dia duduk, berdiri, kemudian tempat dia sujud. Walaupun berdekatan dengan dia, kalau dia tidak sentuh, bukan di area dia berdiri, dia tidak injak, kemudian dia tidak kalau dia sujud tidak mengena tempat sujudnya, tidak ada masalah. Paham di sini? Dia sujud dekat situ ada najis, tidak ada masalah. Yang penting tidak kena di situ. Jadi tempat sholat juga harus bersih dari najis. Ingat tadi ya. Jangan kita pahami tempat sholat semua area yang ada di sekitar situ, tidak. Tempat dia berdiri, tempat dia sujud. Baik, lanjut. Waman jabara 'azmahu aw khatahu binajisin wa tadarrara biqal'ihi lam yajib wa tayammama in lam yughattihi lahmu. Waman jabara 'azmahu, siapa yang memperban 'azmahu tulangnya, au khatahu binajisin, atau khatahu dia bungkus, dia khatahu dia jahit, khiyata, khata yakhitu artinya apa? Menjahit, atau menjahit tulangnya itu dengan sesuatu benda yang najis. Paham di sini? Ini misalnya dia orang ini kecelakaan atau apa, akhirnya tulangnya ini dia sambung pakai sesuatu yang najis misalnya, sesuatu yang najis, atau dia jahit koyak misalnya tulangnya atau bagian dalam daging, dia terus dijahit pakai benda yang najis dan sudah di dalam itu, wa tadarrara biqal'ihi, dan dia termudaratkan kalau dia lepas. Wa tadarrara biqal'ihi, qal' itu dilepas. Lam yajib, maka tidak wajib melepaskan najis tadi. Paham di sini ikhwan? Artinya kalau tidak menjadi mudarat bagi dia, ketika dia lepas tadi benda yang najis yang nempel di tulangnya tadi, dagingnya, wajib dia lepas. Tidak boleh dia kasih biar di situ. Paham di sini ikhwan? Harus dia lepas. Tapi kalau kena mudarat, kalau dilepas ini bahaya, ini susah sembuh nanti. Sudah terlanjur tertanam di dalam tulang ini. Mau jahitannya dilepas tidak bisa, mudarat, berarti tidak wajib dia lepas. Tapi kalau tidak mudarat berarti wajib dilepas. Nah, dalam kondisi seperti ini, wa tayammama in lam yughattihi lahmu, kalau benda najis yang ditempelkan di badan dia tadi itu tidak terbungkus oleh daging, tidak terbungkus, berarti dia harus tayamum. Tapi kalau terbungkus, sholat, dia wudhu seperti biasa. Paham ini? Wa tayammama in lam yughattihi lahmu, hendaknya dia bertayamum kalau benda yang najis tadi yang nempel itu tidak tertutupi oleh daging. Artinya di permukaan kulit terlihat itu nih. Misalnya koyak di sini kemudian ditempel pakai benda yang najis,
sesuatu yang najis, dan ada di atas kulitnya. Yang seperti ini apa yang dia lakukan? Tayamum nanti kalau mau wudu. Tapi kalau benda yang ditempelkan di bagian yang rusak di tubuhnya itu terbungkus oleh daging, sudah wudu seperti biasanya. Di dalam ya, di dalam daging terbungkus atau di dalam di tulang. Walaupun ada najis dalam. Yang seperti ini dia wudu seperti biasa. Paham di sini Pak Bayu? Alhamdulillah. Ini rincian tentang apa ini? Menjauhi najis. Wala tasihhu bila udhrin, tidak sah bila wala tasihhu bila udhrin fi maqbaratin, tidak sah salat bila udhrin kalau dilakukan tanpa udzur. Jadi tidak sah salat tanpa udzur dilaksanakan di mana? Fi maqbaratin, di kuburan. Nah ini kemudian beliau menyebutkan tempat-tempat atau area yang kita dilarang sholat di situ. Kalau kita sholat di situ tidak sah sholat kita. Yang pertama apa yang beliau sebut tadi? Makbarah, kuburan. Makbarah di sini tempat yang disediakan untuk apa? Mengubur orang. Jangan makbarah ini jangan antum pahami cuma kubur gitu. Di atas kubur, bukan. Pemakaman masuk, area pemakaman. Makbarah itu area pemakaman. Paham di sini? Ada area sudah dibuat pemakaman di pagar. Sekitar sana kuburan, bisa area sini masih kosong. Antum sholat situ sama saya tidak sah. Bukan nanti di atas kuburannya. Paham di sini? Itu makbarah itu area pemakaman, kuburan. Wa khala'in, demikian juga khala', tempat yang disediakan untuk buang air. Paham di sini kan? WC misalnya, sholat di WC sah? Tidak sah. Hammamin, demikian juga tempat mandi, hammam. Hammam yang dimaksud di sini oleh beliau di sini tempat yang disediakan untuk mandi-mandi. Paham di sini? Kalau orang dulu itu kayak pensor begitu. Ngumpul orang banyak situ mandi. Itu namanya hammam. Atau bisa juga yang dimaksud di sini adalah tempat mandi, tempat yang disediakan untuk mandi di rumah kita misalnya. Kita sediakan untuk mandi walaupun tidak ada WC di situ. Itu saja tidak boleh sholat di situ. Paham di sini? Wa a'tani ibilin, kemudian a'tan ibil, kandang onta. Kalau kandang yang lain bisa, kandang kambing, kandang sapi bisa sholat di situ. Kalau kandang onta tidak bisa, tidak sah. Kemudian majzarah itu tempat yang disediakan untuk menyembelih, tempat motong hewan, tempat pemotongan hewan. Tidak boleh antum sholat di situ. Wa mazbalah tempat pembuangan sampah. Tempat yang disediakan untuk buang sampah di situ, tidak boleh antum sholat di situ. Paham di sini? Yandi? Walaupun ada area yang kosong untuk belum ada sampah tidak boleh. Yang sudah disediakan untuk buang sampah itu ya boleh. Paham di sini, ikhwan? Kemudian wa qari'ati tariqin, demikian juga qari'ati tariqin. Yaitu qari'ati tariqin itu jalan yang biasa digunakan oleh orang untuk lalu lalang. Tidak boleh antum sholat di situ. Jalan raya. Ambil sejadah, sholat di jalan raya. Tidak sah sholat antum. Tidak sah. Tapi Ustaz, luas Ustaz. Jalan apa ini?
biar jalan luas. Kalau memang disediakan untuk buat lalu lalang orang, tidak boleh antum sholat di situ, dilarang, tidak sah sholatnya. Paham di sini? Cari tempat lain, jangan tempat di situ. Itu qari'ati thariqin. Wala fi astihatiha, dan demikian juga tidak sah dilakukan sholat itu fi astihatiha, di atapnya. Atap yang tadi itu yang semua disebut. Atapnya kuburan, atapnya WC, atapnya kamar mandi, atapnya kandang onta, atapnya tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, jalan juga demikian. Tidak bisa, karena atap sama dengan hukum dasarnya. Ada WC misalnya, ada WC antum bangun, antum bikin apa di atas atapnya, mau sholat di atas WC tidak boleh. Paham di sini? Demikian juga yang lain, onta, kandang onta, di atapnya tidak boleh, di dalam kandang onta juga tidak boleh, atapnya juga tidak boleh. Demikian, yang lain juga demikian, dikiaskan. Paham di sini, ikhwan? Karena atap itu terhukumi sama seperti dasarnya. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya istiqbalul kiblah. Syarat sah yang berikutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kata beliau, al-khamisu istiqbalul kiblati. Syarat sah yang kelima adalah menghadap kiblat. Wala tasihhu bidunihi illa li'ajizin. Tidak sah solat bidunihi, tanpa menghadap kiblat. Illa li'ajizin, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu dia untuk menghadap kiblat. Bagaimana maksudnya orang yang tidak mampu di sini yang dimaksud Ustaz? Seperti terikat ya. Diikat menghadap timur. Ya kan? Membelakangi kiblat berarti. Mau sholatnya seperti apa ya sholatnya? Menghadap timur berarti. Karena dia membalik tidak bisa kan, diikat. Misalnya dia ditawan atau lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Tidak bisa dia berbaring ke mana? Ke menghadap kiblat. Dan saat itu sudah masuk waktu dan tidak ada yang membantu untuk membelokkan badannya ke arah kiblat. Ya sudah, terhitung tidak mampu. Tayyib. Wa mutanaffilin fi safarin mubahin. Kemudian yang dikecualikan berikutnya, wa mutanaffilin fi safarin mubahin. Orang yang sholat sunnah dalam kondisi safar. Safar yang mubah, berarti safar yang haram tidak berlaku. Dia harus sholat menghadap kiblat. Kalau yang safar yang haram. Kalau safar yang mubah, ini. Paham di sini? Nah, tapi yang sholat sunnah, kalau sholat wajib tetap harus menghadap kiblat walaupun dalam kondisi safar. Kapan berbelok misalnya kendaraannya, ya dia harus belokkan badannya ke arah kiblat lagi. Kecuali sunnah. Kalau sunnah tergantung kemana arah kendaraannya, sudah tidak apa-apa. Paham di sini? Jadi untuk sholat sunnah di dalam kondisi safar tidak wajib menghadap kiblat. Paham di sini, ikhwan? Tapi kata para ulama, tapi awalnya untuk angkat takbir menghadap kiblat dulu. Setelah itu belok terserah kemana. Sholat sunnah dalam kondisi safar. Artinya kalau sholat sunnah tidak dalam kondisi safar tetap harus menghadap kiblat. Atau sholat wajib walaupun di safar tetap harus menghadap kiblat.
Jadi yang dibolehkan dalam kondisi safar adalah sholat sunnah. Itu tidak apa-apa menghadap selain kiblat. Paham di sini, Pak Bayu? Wa fardu qaribin minha. Wa fardu qaribin minha. Isabatu ainiha wa ba'idin jihatuha. Wa fardu qaribin minha isabatu ainiha wa ba'idin jihatuha. Kewajiban bagi orang yang dekat minha dari kiblat, yang dimaksud di sini ha ini kembali ke kiblat atau Ka'bah. Kewajiban orang yang dekat dengan Ka'bah, paham ini? Atau bisa melihat Ka'bah adalah isabatu ainiha, harus tepat menghadap Ka'bah. Tidak boleh meleset sedikit, tidak sah. Wa ba'idin, adapun orang yang jauh dari Ka'bah, jihatuha. Jihatuha yaitu dia menghadap arah Ka'bah saja. Tidak wajib untuk sejajar pas. Meleset sedikit tidak ada masalah. Paham di sini, ikhwan? Paham di sini, Mas? Jadi menghadap kiblat itu ada dua macam. Ada yang harus tepat tepat menghadap Ka'bah. Ada yang tidak harus tepat menghadap Ka'bah, yang penting ke arah Ka'bah saja. Artinya kalau meleset tidak ada masalah. Yang penting masih ke arah Ka'bah. Kondisi seperti apa yang harus tepat dengan fisik Ka'bah? Yaitu ketika dia dekat dengan Ka'bah dan melihat Ka'bah itu. Kalau dia lihat Ka'bah berarti harus posisi badannya saat sholat menghadap Ka'bah. Kalau meleset sedikit tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Adapun orang yang jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah, termasuk kita di Indonesia ini tidak bisa melihat Ka'bah kita. Apakah diwajibkan kita harus sholat kita ini tepat pas dengan fisik Ka'bah? Tidak harus. Yang penting kita tahu di sana arah Ka'bah, ya sudah sholat menghadap sana. Arahnya saja. Paham di sini? Jadi kita di Indonesia sholat ini tepat tidak ke arah Ka'bah, kita tidak tahu. Yang penting kita tahu Ka'bah di arah sana, barat. Sudah sah, sudah. Tidak mesti harus tepat. Kenapa ini untuk mau tepat susah. Makanya golabatul dzon berlaku, prasangka kuat. Ini bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah. Adapun yang menyaksikan dengan matanya Ka'bah harus pas, tidak boleh meleset. Paham di sini? Nah, walaupun dia di gedung hotel, dia lihat dari jendela sana Ka'bah, dia harus pas itu. Tidak boleh dia sekalian jauh menggeser sedikit tidak sah sholat. Tapi kalau orang jauh kayak kita, yang penting menghadap arah Ka'bah saja. Tidak harus tepat. Oke. Paham di sini, ikhwan? Itu yang dimaksud oleh beliau wa fardu qaribin minha isabatu ainiha. Kewajiban orang yang dekat dengan Ka'bah adalah isabatu ainiha, isabah yaitu tepat menghadap fisik Ka'bah. Ain itu fisiknya Ka'bah. Wa ba'idin, dan orang yang jauh dari Ka'bah, jihatuha, cukup ke arah Ka'bah saja, tidak mesti harus tepat menghadap ke fisik Ka'bahnya. Faham ya? Pak Iyal faham, Pak Iyal? Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, kita selesaikan sedikit. Wa ya'mal wujuban bi khabari thiqatin bi yaqinin wa bi mahari bil muslimina. Nah, bagaimana penetapan supaya kita bisa tahu kiblat, arah kiblat ini? Yaitu wa ya'malu wujuban, harus diamalkan secara wajib. Wajib hukumnya bi khabari thiqatin bi yaqinin, dengan kabar dari orang yang thiqah. Orang thiqah ini maksudnya dia tahu arah kiblat sana.
dia tahu arah kiblat sana. Ini orang mau sholat dia tidak tahu arah kiblat, sana kiblatnya menghadap ini, lurus ini. Nah, wajib dia ikut orang itu. Kalau dalam kondisi dia sendiri tidak tahu. Paham di sini? Wa bimaharibil muslimin, dan juga dengan petunjuk melihat mihrab kaum muslimin, yaitu mihrab yang ada di masjid. Kayaknya di masjid itu di mazhab Hambali termasuk masjid itu ya dituntut ada mihrabnya, supaya nanti orang masuk masjid tahu ini arah kiblat ini karena mihrabnya di situ. Ini mihrab ini. Mihrab ini seperti ini. Taib. Paham ya? Nah, jadi untuk menentukan arah kiblat bagi orang yang tidak tahu, yaitu dengan mihrab kaum muslimin yang ada di masjid, atau dengan kabar dari orang yang thiqah. Thiqah ini orang yang memang terpercaya, yang dia tahu arah kiblat. Tapi kalau antum sholat tidak pakai ini, tidak pakai penentuan ini, tidak boleh, tidak sah sholat antum. Pergi di kampung orang atau di mana safar, tidak tanya sama orang di situ, langsung asal saja sholat. Allah Akbar. Pokoknya perasaan saya ini kiblat ini. Sholat dia sah, sholatnya nih tidak sah, tidak sah. Taib. Wa in ishtabahat fi safar ijtahada 'arifun bi adillatiha wa qallada ghayruhu. Wa qallada ghayruhu. Kalau ishtibah, nah itu tersamar baginya fi safar, dalam kondisi safar. Maksudnya yang tersamar apa di sini? Arah kiblat. Ijtahada, hendaknya dia ijtihada, yaitu beristihad. Istihad itu apa? Menggunakan keahlian dia untuk menentukan arah kiblat. Siapa yang beristihad ini? Arifun bi adillatiha, orang yang tahu arah kiblat. Bi adillatiha, dengan melihat mungkin arah bintang atau apa. Ini yang tahu ilmu astronomi atau apa, ya? Atau pakai apa? Pakai kompas misalnya. Kompas kan mudah ya, ketahuan tuh. Pakai kompas. Apa saja alat apa atau petunjuk yang dengannya kita bisa tahu arah kiblat, sudah itu cukup. Baik. Wa qallada ghairuhu. Wa qallada ghairuhu. Nah, selainnya, yaitu orang yang tidak tahu arah kiblat dan tidak bisa beristihad menentukan arah kiblat, dia taklid kepada yang tahu. Paham di sini? Taklid kepada yang tahu. Tidak boleh dia asal sholat belum tanya dulu sama orang yang tahu, harus tanya dulu. Paham di sini ikhwan? Ini hati-hati, biasa orang ke safar ke kampung orang, di hotel di mana, dia tidak tanya sama orang di hotel situ penjaganya apa, sama orang kampung situ, langsung main sholat aja berdasarkan prasangka. Tidak sah ikhwan, tidak sah sholat antum. Harus antum tanya. Kalau dalam kondisi apa ini ragu, istibah, tidak jelas. Tapi kalau antum yakin kiblat sana, antum tahu misalnya memang sudah dipersiapkan di hotel itu, ini arah kiblatnya sana sudah ditunjuk, ya dah. Biasanya ada itu di hotel-hotel. Tayyib. Kalau di kampung ya jelas, antum lihat masjidnya ketahuan jelas itu mihrab. Tayyib. Wa in shalla bila ahadihima ma'al qudrati qada mutlaqan. Kalau dia salat bila ahadihima, tanpa melakukan salah satu dari keduanya. Apa itu maksudnya? Melakukan salah satu dari keduanya, berijtihad sendiri atau bertanya. Ketika istibah, samar, dia tidak tahu mana arah kiblat, kewajiban dia salah satu dari dua. Kalau dia bisa berijtihad, menentukan sendiri, dia punya ilmu, sudah pakai ilmunya dia untuk menentukan arah kiblat. Kalau tidak punya, berarti dia taklid, ikut kepada orang yang tahu arah kiblat. Selain kedua ini, dia tempuh sholat pakai prasangka, pakai perasaan, tidak sah.
Itu yang dimaksud wa in shalla bila ahadihima. Kalau dia sholat tanpa petunjuk, tanpa menggunakan salah satu dari keduanya itu, cara itu, ma'al qudrah, padahal dia mampu, qadha mutlaqan, dia qadha sholatnya, maksudnya tidak sah sholatnya, dia ulang lagi sholat. Paham di sini? Walaupun ternyata dia sholat, ternyata pas menghadap kiblat, tidak sah juga sholatnya. Paham di sini? Hantam kromo misalnya, ya, perasaan saya di sana ini. Padahal masih ada orang yang boleh dia mau tanya. Ada masjid-masjid misalnya dia keluar, dia lihat arahnya bisa. Ini pokoknya perasaan saya. Allah. Setelah sholat, baru dia melihat petunjuk. Tadi saya menghadap kiblat atau tidak tadi itu? Lihat kompas nih. Oh, alhamdulillah pas. Tetapi ente sholat tadi tidak sah. Paham di sini? Karena membangun sholat tadi di atas istibah, samar. Paham di sini? Ulang sholatmu. Qadha mutlaqan, dia harus qadha sholatnya, harusnya dia ulang, tidak sah yang tadi. Kecuali waktu dia sholat sudah melalui salah satu dari dua cara. Dia ijtihad sendiri. Ini di kondisi yang dia safar, yang dalam kondisi yang memang bukan di kampung. Kalau di kampung sini jelas semua kita tahu arah kiblat ya. Di rumah kita sudah tahu. Ini di kondisi misalnya dia safar ke hutan, kampung orang lainnya dia tidak tahu arah kiblat. Dia harus tempuh salah satu dari dua cara. Kalau dia bisa menentukan sendiri arah kiblat dengan melihat dalil, dia ahli dalam perbintangan misalnya, di hutan misalnya. Kalau ini ke sana kiblatnya ini, ya, boleh. Paham di sini? Atau ada kompas. Sudah. Paham Anjung? Kalau dia tidak tahu, tidak punya keahlian di situ, berarti dia tanya sama orang yang ahli, yang bisa berijtihad. Saya tidak tahu sama sekali di mana arah. Ente kan bisa. Di mana arah kiblat? Menghadap sini. Menurut saya sesuai dengan pengetahuan yang saya pelajari. Oke, saya sholat. Sah sholat. Paham di sini? Alhamdulillah. Tapi kalau tidak dia tempuh itu tidak sah sholatnya. Walaupun ternyata pas. Walaupun ternyata pas. Thayyib ya ikhwan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Pak Ian. Durasi yang tersingkap areanya kecil, terus dia tidak lihat durasi, lihat sengaja atau tidak. Kalau dia sengaja, batal sholatnya walaupun kecil tadi, walaupun durasinya sebentar. Masalahnya dia sudah sengaja ini. Kalau dia tidak sengaja, walaupun lama, walaupun dari awal sholat sudah tersingkap, cuma kecil, tidak sengaja. Paham ini? Nanti habis sholat baru dapat tahu, astagfirullah, terlihat CP aurat ini kecil, bolong di bagian paha. Dia tidak sengaja. Durasinya kan lama itu, sudah dari awal sholat, sah sholatnya karena tidak tahu atau tidak sengaja. Paham di sini? Tapi ingat, tapi kalau yang tersingkap ini besar, berarti ada rincian di situ. Kalau durasinya hanya sebentar, sholatnya sah. Kalau durasinya lama, sholatnya batal. Kalau durasinya lama, sholatnya batal. Kalau jeda antara sujud dengan duduk dan tardosis itu lama, Ustaz. Macam mana yang tamu ke DP? Apa ya tadi ke DP pantah sujud. Kain baju tak angkat sedikit baru
antara payah ini tidak sengaja Ustaz. Tidak sengaja. Yang jelas tidak sengaja. Kalau dia sengaja jelas, walaupun hanya berapa detik. Yang seperti itu. Seperti itu masuk lama karena dia sholat dari awal. Walaupun sebentar tapi sering terlihat sama, terhitung lama juga itu. Begitu dia sujud kan terlihat itu bokongnya tuh. Dan tersingkap agak lebar itu. Terlihat. Habis itu dia duduk lagi, tertutup lagi, gitu. Sujud lagi yang kedua, ya. Sebentar lagi dia kan sujud. Walaupun singkat, tapi kan sering, sama aja. Terhitung banyak, terhitung lama. Berarti apa ini? Batal, walaupun tidak sengaja. Tapi kalau kecil yang dilihat sengaja atau tidak. Kalau sengaja batal, kalau tidak batal walaupun lama. Oke? Paham di sini? Kalau sengaja Ustaz, besar areanya yang tersingkap besar sengaja, ya apalagi. Paham di sini? Tidak sengaja aja bisa membatalkan kalau durasinya lama, walaupun tidak sengaja, apalagi sudah sengaja. Tanya. Ya. Dia sholat sendirian baru di tempat yang gelap, tetap misalkan dia terbuka lama, tetap. Kemarin kan sudah lewat kan? Lewat. Wajib menutup aurat walaupun di kondisi tidak ada orang, walaupun gelap, tetap aja. Tidak ada orang, dia sendiri tetap aja. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah di dalam sholat. Dan juga sebenarnya kemarin beliau sebutkan juga hatta kharijaha, sampai juga artinya dilarang juga walaupun di luar sholat. Paham di sini ikhwan? Jadi walaupun di luar sholat tidak boleh kita memperlihatkan aurat ikhwan. Tidak boleh antum telanjang bulat di luar sholat walaupun cuma antum sendiri. Paham ini? Tidak boleh mentang-mentang cuma sendiri dalam kamar telanjang dia. Gerah ini Ustaz, kan tidak ada orang, tidak boleh. Paham di sini? Ada pengecualian, ya kan? Boleh telanjang di beberapa keadaan di luar sholat. Yang pertama dalam keadaan mandi, yang kedua buang air, ya kan? Yang ketiga ganti pakaian kan mau tersingkap awal. Yang keempat berhubungan. Tayyib. Walaupun demikian kata para ulama, kalau bisa ditutup lebih bagus. Tapi kalau tidak ya sudah uzur. Paham di sini? Selain kondisi ini termasuk juga untuk apa? Termasuk di kondisi apa? Pengobatan. Kadang diperlukan menyingkap aurat untuk supaya dokter tahu diagnosa penyakit ini, NTP obat ini. Paham ini? Harus mau singkap paha. Ini dok, penyakit apa ini dok? Kulit misalnya tuh, boleh dibutuhkan seperti itu. Selain kondisi seperti ini haram, tidak boleh antum telanjang. Mentang-mentang sendiri dalam rumah telanjang, mondar-mandir dalam rumah tidak boleh. Paham Pak Mayu? Tidak boleh. Apalagi di dalam sholat. Taib, sudah tidak ada pertanyaan? Pak Don? Berbunga-bunga. Taib. Tidak ada, kita tutup majelis ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menambah bobot pahala kita, bobot timbangan amalan kita insyaallah dengan amalan-amalan kita ini menuntut ilmu, karena ini pahalanya besar bagi orang yang ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.